Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu thumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah innallaha bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, yang pertama-tama tentu kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Yang pertama adalah dengan Allah memberikan kepada diri kita nikmat kesempatan di tengah kesibukan kita seharian mencari nafkah untuk anak istri kita, badan sudah uyuh, capek ya. Akan tapi karena semangat, karena keimanan kita, karena semangat kita, maka capek, uyuh itu tidak terasa. Atau terasa, akan tapi kita kesampingkan. Untuk apa? Untuk bisa berhadir di taman sorga. Rasul menyebutkan kita semua yang hadir di sini sesungguhnya berada di taman sorga. Bayangkan Rasul mengatakan orang yang duduk halaqah seperti ini, maka Rasul menyebutnya dengan kita berada di taman sorga. Karena ketika sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang disebut dengan taman sorga itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Saya ingin mengetahui apa yang disebut dengan riyadul jannah itu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul menjawab, riyadul jannah majalitsu dzikri fil masajid. Yang dimaksud dengan taman sorga itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, majlis ilmu yang senantiasa rutin kita adakan, baik di musalla maupun di masjid-masjid. Karena agama itu adalah ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Bagaimana kita beragama itu adalah saling nasihat, menasihati antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana petunjuk Allah di dalam Al-Quran, bagaimana apa yang disebutkan, apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis beliau. Yang kedua hal itu yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kita memegang teguh kedua hal itu, maka kita tidak akan pernah tersesat, baik di dunia maupun di akhirat. Apa itu kata Rasulullah SAW? Al-Quran
dan As-Sunnah. Al-Quran dan As-Sunnah yang telah dicontohkan kepada diri kita semua, sehingga dengan demikian sejauh mana kita mengambil, sejauh mana kita mempraktekkan, sejauh mana kita melakukannya dari apa yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita salat berjamaah di musholla. Yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita disuruh untuk salat di masjid misalnya. Yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika disampaikan kepadamu tentang wasiat-wasiat agama, ilmu-ilmu agama, tentang pembahasan-pembahasan agama. Duduklah setumat untuk mendengarkannya. Duduklah sebentar untuk mendengarkan. Itulah beberapa contoh yang telah dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena sekecil apapun amal kebaikan kita dalam kehidupan kita yang serba ringkas, yang serba sangat cepat, yang di dalam kehidupan kita yang serba sangat cepat, singkat dan cepat. Karena kalau kita sering membaca pada surah Al-Kahfi dalam kajian kita pada malam hari ini, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu, ketahuilah olehmu, sesungguhnya perumpamaan hidup di dunia itu kama'in anzalnahu minas sama. Sama seperti apa? Anzalnahu minas sama, seperti air yang turun dari langit, yang disebut dengan hujan. Nah, air yang turun itu qadarullah yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi yang beberapa hari ini kita mengalami panas yang ekstrim, dan sampai berapa derajat itu. Jadi kalau kita keluar panas benar itu. Akan tetapi di tempat yang lain ada yang hujan. Kalau saya telepon keluarga di Kuala Lumpur, di Malaysia, kayak Pak, hujankah di sana? Hujan. Sore ini deras. Nah, itulah sebuah makna bagaimana Allah Subhanahu wa taala wa huwallazi yursilur riyah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang bertiup ke arah yang Allah tentukan. Di sini hujan, di sini tidak hujan, di tempat lain hujan. Nah, itulah kehidupan kata Allah. Sama seperti air yang turun dari langit. Dan ketika air itu turun ke bumi, di tengah misalnya kekeringan, maka pohon-pohon yang selama ini sudah layu, maka setelah disiram, setelah ada air yang turun dari langit, maka kata Allah, fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhul riyah wa kana Allah ala kulli syai'im muqtadira. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawabahu wa khairun amala. Air yang turun dari langit itu kata Allah Subhanahu wa taala yang membasahi bumi, maka pada saat itu tumbuhlah pohon-pohon, tumbuhan para petani yang ditanam oleh petani itu. Dan pohon itu pun tidak akan kekal selamanya, ada waktunya dia mati. Sama dalam kehidupan kita. Ada waktunya manusia itu memenuhi, ada waktunya akan menemui kematian. Yang kematian itu sendiri tidak akan pernah memberitahu kepada diri kita sebelumnya.
Yang kematian itu, ketika kematian itu datang, ada yang meninggal pada saat dakwah, ada yang meninggal pada saat dangdutan, ada yang meninggal pada saat joget, ada yang meninggal pada saat dia membaca berita, dan lain sebagainya. Maka kematian itu tidak akan pernah memberitahu kepada seseorang kapan ajal itu kapan ajal itu menjemput. Fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhu riya. Dan ketika dia menyirami bumi itu, lalu tumbuhlah pepohonan itu, dan pohon itu pun dia akan mati sesuai dengan waktunya. Maka berguguranlah dedaunan itu jatuh ke bumi kembali, lalu ditiup oleh angin, maka tamatlah riwayat pohon itu. Sama dalam kehidupan diri kita. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, dan setelah itu kuat, setelah kuat kata Allah Subhanahu wa taala, akan tiba masanya kepada diri seseorang itu setelah dia kuat, pensiun gitu. 58 pegawai negeri. Kalau dosen 65. Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada diri kita, ada kalanya pada saat manusia itu pertama kali lahir ke bumi ini, dia posisinya lemah. Dan setelah dia lemah, maka dia akan menjadi kuat, bisa menghasilkan sesuatu. Akan tetapi Allah tidak akan Allah tidak membiarkan kuat seterusnya. Ada wayahnya, ajar orang Banjar. Ada waktunya. Nanti orang itu akan bertemu apa yang disebut dengan mimba di kuwatin da'fan wa syaiba. Ada kalanya orang itu akan menjadi lemah kembali. Yang dulunya rambutnya hitam berataan, maka tumbuhlah uban. Allah katakan, sesungguhnya sangat gampang. Kalau mau kita melihat perjalanan waktu itu, kapan kiamat itu tiba adalah jangan kita mengatakan bahwa kiamat itu masih jauh, kiamat kubro. Akan tetapi wa fi anfusikum afala tubsirun. Terhadap diri kita sendiri, terhadap jasad kita, terhadap badan kita, kenapa kita tidak memperhatikan dan melihat perubahan itu? Nah, itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita. Sehingga dengan demikian, fahtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruriya wa kana Allah ala kulli syai'in muqtadira. Yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala begitu sangat gampang menentukan hal-hal yang demikian. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan, dan Allah yang menentukan, dan Allah yang memelihara, dan Allah juga yang menghancurkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan kehidupan yang sangat singkat itu, maka ayat yang berikutnya Allah mengatakan, Allah berfirman, al-mal. Al-mal bentuk jamak dari kata malun yang disebut dengan harta. Jadi kalau al-malu adalah beberapa harta yang kita miliki. Ada besi mobil, ada besi motor, ada besi rumah 10 buah misalnya. Itu disebut dengan jamak, al-mal. Beberapa harta yang Allah anugerahkan kepadamu. Wal banun, yang disebut dengan wal banun. Dan anak-anak yang Allah karuniakan kepada diri kita, yang Allah titipkan kepada diri kita. Akankah dengan anak dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada diri kita, kita ajari anak itu, sehingga ketika kita mengajari dengan nilai-nilai agama, maka anak itulah yang disebut dengan investment. Yang itulah yang disebut dengan modal. Kenapa disebut dengan modal? Tatkala kita usia kita yang disembah di kuatin da'fan wa syaiba, yang lemah itu, maka anak itulah yang akan membantu diri kita. Membantu diri kita. Begitu kita
sudah saatnya meninggal pun, maka anak itu tetap mendoakan kepada diri kita. Kenapa? Kita sudah menanamkan nilai investasi kepadanya. Bagaimana ajaran-ajaran agama itu dilakukan bagi seorang anak, sehingga ketika dia nantinya selalu bermohon kepada Allah, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka anak itu kita ajarkan kepadanya. Maka ayo bagaimana doa kepada orang tua, kan itu kalau di TK itu kan, di SD itu. Supaya nanti anak itu tumbuh berkembang menjadi dewasa dan sudah mempunyai ilmu pengetahuan, maka anak yang soleh yang berdoa yang seperti itu, maka doa anak soleh itu adalah tidak ada yang menghalanginya. Allah akan menerima dari doa anak yang soleh itu. Itulah disebut dengan bagaimana kita mendidik anak kita dengan sebuah apa yang disebut dengan nilai modal atau investment kepada anak itu. Bagaimana kita dari segini mungkin untuk mendidik dalam kaidah-kaidah agama. Jamaah rahimakumullah, al-mal wal banun, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya harta yang kita miliki dan anak yang Allah karuniakan kepada diri kita, semuanya apa disebutkan di dalam Al-Quran, zinatul hayatid dunya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah perhiasan. Perhiasan. Bukan berarti kita tidak boleh untuk mencari rezeki, untuk kita mengejar rezeki, kita bekerja dan mengumpulkan harta. Bukan tidak boleh, akan tetapi bagaimana cara kita memperolehnya, dan setelah kita mendapatkan bagaimana kita membelanjakannya. Kenapa? Nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah nanti, dari mana harta itu? Kemana dibelanjakan? Untuk apa? Oleh karenanya kata Allah, semuanya zina. Semuanya adalah sebuah perhiasan, zinatul hayatid dunya. Zinatul hayatid dunya adalah merupakan perhiasan, merupakan sebuah hiasan. Kalau hiasan itu secara letterly kita memberikan makna. Kalau kita hiasan ada disebut dengan aksesoris, gitu kan. Aksesoris. Kalau aksesoris itu akan supaya seseorang yang memakainya, fashionnya itu baru, senang, bagus, dan orang lain memandang apa yang kita gunakan itu baik. Kenapa? Dia punya apa nih? Dia sudah dihiasi dengan variasi atau hiasan. Nah, itu disebut dengan zina. Itulah disebut dengan zinatul hayatid dunya, perhiasan di dunia. Terus kalau demikian, kadosa begawi. Bukan demikian. Kalau kita bekerja, kalau kita berusaha, niatkan ibadah kita, pekerjaan kita itu niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya gimana? Caranya adalah ketika kita mau berangkat bekerja. Kalau kita berangkat mau begawi itu, jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Dan doanya itu semuanya insya Allah kita hafal dari doa itu. Dari doa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bismillah, inni tawakkaltu 'ala Allah. Kita memohon kepada Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bahwa apa yang kita niatkan di rumah adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang perjalanan kita, sampai kita balik ke rumah nantinya, dinilai dengan sebuah ibadah. Artinya apa? Kita tidak dilarang untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya. Dan ketika kita menjadi orang yang mampu untuk melakukannya, dan kita pun tidak lupa memberikan harta, sebagian dari harta yang kita miliki untuk kepentingan orang-orang yang membutuhkan, dan berikan kepadanya adalah dengan niat untuk mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Konsep dalam Islam demikian. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, kalau itu sebuah hiasan, dalam sebuah tafsir itu, kalau itu adalah sebuah hiasan, maka hiasan itu akan selalu ingin menjadi mode terbaik, fashion yang terbaik.
Tapi kata Allah Subhanahu, dari segala perhiasan itu ada yang paling baik, kata Allah. Dari hiasan dan perhiasan yang kita pakai itu, kata Allah Subhanahu wa taala, ada yang paling baik dari semua itu. Apa itu? Wal baqiyatus shalihah khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ada yang paling baik dari seluruh hiasan yang kita pakai. Ada yang lebih baik dari segala harta yang kita punyai. Apa itu kata Allah? Wal baqiyatus shalihah. Amal-amal kebaikan kita yang akan menjadi pendamping diri kita semua. Kenapa disebut dengan pendamping? Nanti di akhir kehidupan seorang manusia itu akan diiringi, diantar ke kubur itu dengan 3 hal. Yang pertama, ada yang diantar nanti di peristirahatan yang terakhir, ujar orang, menuju rumah yang terakhir. Di situ disebutkan, kata Rasulullah SAW, maka manusia itu akan diiringi, didampingi oleh 3 hal. 3 hal yang dimaksud, maka kita akan didampingi, diiringi, diantarkan oleh 3 hal itu. Siapa yang mengantarkan kita? Kalau kita punya anak, maka anak, saudara-saudara kita, kekawalan kita, jamaah kita, semuanya mengantarkan. Semuanya mengantarkan, melepaskan kita, mendoakan kita. Dan yang kedua, kalau kita punya mobil dan punya harta yang lainnya, maka orang akan mendatanginya ke tempat kita dengan cara bermobil, dengan pakai mobil dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kata Rasulullah SAW, yang mengantarnya adalah amal-amal soleh kita, yang disebutkan di dalam Al-Quran, wal baqiyatus shalihah. Maka Allah menyebutkan khairun inda rabbika, itu lebih baik. Maka yang mengantarkan itu adalah, yang ketiga adalah amal-amal kita. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang 2 hal itu, harta dan anak-anak, itu akan kembali semuanya ke rumahnya masing-masing. Setelah berdoa, setelah didoakan, bukan ditalkinkan, didoakan. Setelah kita didoakan nantinya, maka yang 2 hal itu akan balik ke rumah semua. Yang 2 hal itu akan kembali ke rumah semua. Anak, kawan, jamaah, semuanya akan balik ke rumah. Harta dari mobil yang kita punya yang ikut mengantarkan tadi, maka dia akan kembali ke rumahnya. Tapi kata Rasulullah SAW, ada yang paling setia. Ada yang paling setia, kata Rasulullah SAW. Yang paling setia itu mendampingi diri kita adalah amal soleh, amal-amal baik kita yang terus menemani kita di liang lahat nanti, ketika para malaikat itu bertanya kepada kita semua. Nah, itulah yang disebutkan wal baqiyatus shalihah. Dari seluruh perhiasan-perhiasan di dunia itu ada yang paling baik, kata Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh kita yang akan mendampingi diri kita. Oleh karenanya, mukaddimah tadi yang ulun sampaikan dalam surah Al-A'raf pada ayat yang 158. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalatha illa huwa rabi'uhum. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala tadi disebutkan bahwa alam tara annallaha ya'lam, tidaklah kamu perhatikan. Apa yang diperhatikan? Kata Allah Subhanahu wa taala bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan yang di bumi, dan yang ada di bumi dan yang ada di antara langit dan bumi, semuanya Allah mengetahui. Sampai berapa banyak daun yang gugur dari pohonnya, tidak lepas dari pengetahuan Allah, dalam penglihatan Allah. Oleh karenanya kata Allah Subhanahu wa taala, min najwa
ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Apa disebutkan dalam ayat ini? Disebutkan bahwa tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang. Min najwa salasa. Tidak ada pembicaraan rahasia di antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Illa huwa rabi'uhum. Tidak ada pembicaraan rahasia yang dilakukan oleh tiga orang. Karena orang sering, ada sebagian orang sering, ini behinipan aja lah, tiga aja yang tahu, antara kita aja. Yang tahu rahasia ini cuma orang hikam aja bertiga dengan ulut. Jangan dikiranya kemufakatan jelek dan lain sebagainya dilakukan tiga orang itu, maka Allah mengatakan illa huwa rabi'uhu. Keempatnya itu adalah Allah. Artinya apa? Tidak ada pembicaraan rahasia itu. Semuanya pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semuanya akan dicatat. Dan catatan oleh atidun wa raqibun itu akan nambi summa yunabbi'ukum. Semuanya akan ditampilkan nanti ketika liqa'a rabbi. Artinya kita patut dari Al-Quran ini, pada surah Al-A'raf ini, ayat yang 58 ini, patut kita, disuruhnya kita untuk berhati-hati. Jangan sampai kita melakukan sebuah kemufakatan jelek atau bepander yang kada baik, yang seakan-akan orang lain tidak mengetahui dari apa yang kita panderakan, dari apa yang kita bicarakan. Orang lain tidak mengetahui. Memang orang lain tidak mengetahuinya, tapi Allah, kalau kita berpandir dengan tiga orang, maka keempatnya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang disebut dengan Asmaul Husna. Nah, itulah yang disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala As-Sami, Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Basir, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mendengar, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha melihat. Kita lanjutkan ayatnya. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala khamsatin illa huwa sadisuhu. Yang kedua kata Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga yang dilakukan oleh seseorang ketika dia berbicara khamsah, 5 orang. 5 orang kekawalan kita, bepander super rahasia. Yang tahu itu hanya 5 orang itu saja. Ikan begini pejalah. Ini adalah rahasia benar. Tidak ada satupun orang yang mengetahui kecuali orang yang berkhianat, yang bisa menyampaikan ke orang lain dari apa yang kita sampaikan. Jangankah itu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara wala khamsatin wa sadisuhum, maka yang keenamnya itu adalah Allah. Yang keenamnya itu adalah Allah. Artinya dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selanjutnya, walau adna min dzalik, atau kurang dari itu, hanya 2 orang atau 1 orang, lalu tergerak di hati kita untuk melakukan atau mengambil sesuatu yang bukan hak milik kita. Ada niatan diri kita, kereda orang juga yang tahu, samping kita kereda orang, depan kita kereda orang. Akan tapi kata Allah, wala adna min dzalik, atau lebih kecil dari itu, pasti semua dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang keempat, jamaah rahimakumullah, wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kuntum tsumma yunabbi'uhum bima amilu yaumal qiyamah. Kalau tadi kurang dari itu, artinya kurang dari 2, seorangan kita di rumah. Atau kata Allah Subhanahu wa ta'ala,
wala aktsara illa huwa ma'ahum, atau lebih banyak dari itu, semua dibungkam, diwanti-wanti dalam sebuah forum diskusi, dalam sebuah aula yang sangat rahasia, didoktrin. Tidak ada yang boleh bersuara dari apa yang saya sampaikan. Maka Allah katakan, illa huwa ma'ahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melihat dari apa yang kita lakukan. Nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, summa, kemudian yunabbi'uhum, akan ditampilkan semua itu. Akan ditampilkan kembali kepada diri kita, bima amilu, dari apa yang kita lakukan. Yang pembicaraan tadi sendirian, yang pembicaraan tadi banyak orang, yang pembicaraan itu dengan 5-6 orang, semuanya kata Allah Subhanahu wa ta'ala akan ditampilkan nanti bima amilu, terhadap apa yang dilakukan. Kapan ditampilkan? Yaumal qiyamah. Innallah bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, itulah ayat. Ayat itu mengandung pengertian kepada diri kita semua, agar kita sama-sama introspeksi kepada diri kita masing-masing. Artinya di dalam ajaran Islam itu nangkawa yang boleh itu adalah bagaimana kita melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri. Bagaimana seseorang itu melakukan introspeksi kepada diri kita sendiri. Yang kadakawa, yang tidak boleh itu adalah ketika seseorang itu mengoreksi terus orang lain, akan tetapi dirinya sendiri tidak pernah dikoreksi. Sangat jelas dia melihat kesalahan orang lain, lalu ditampilkan, lalu disampaikan kepada kawannya dan lain sebagainya. Yang disuruh oleh Allah di dalam ajaran Islam itu bagaimana diri kita semua selalu berhati-hati agar diri kita itu menjadi orang yang senantiasa muhasabah kepada diri kita, tidak melakukan muhasabah terhadap diri orang lain. Oleh karenanya jamaah rahimakumullah, ada dari ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan peringatan kepada kita semua, agar kita berhati-hati bagaimana kita berada sendirian terhadap apa yang kita lakukan. Karena sekecil apapun yang kita lakukan, semuanya terekam jelas, dan nanti dia akan buka dari catatan itu. Summa yunabbi'uhu bima amilu yaumal qiyamah. Oleh karena di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di yaumil qiyamah nanti, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang memikul beban yang sangat berat. Apa yang dipikul? Onta. Bayangin berapa ton onta. Sehingga pada saat dia berjalan bercucuran keringat, sehingga dia tidak mampu untuk berjalan itu, maka dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Aghisni ya Rasulullah, aku kedatangan ya Rasul, tolong aku." Tolong aku ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar siksaan Allah yang diberikan kepada seseorang karena dia mengambil hak orang lain. Maka aghisni ya Rasulullah. Maka apa jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam? Jawaban Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ablautuk. Tidakkah ketika di dunia itu sudah disampaikan kepadamu hal yang demikian, akan tapi kalian tetap melakukannya? Qad ablautuka. Yang demikian itu sudah disampaikan oleh ustaz, sudah disampaikan oleh kawan. Jangan. Akan tapi tetap mengambilnya. Maka kata Rasulullah SAW, inilah balasan. Yang kedua kata Rasulullah SAW, ada orang yang
mendapatkan beban yang sangat berat. Yang di pundaknya itu ada seekor kambing, 2 ekor kambing yang dikalungkan di lehernya. Dan dia berjalan sangat tertatih-tatih. Kenapa? Bayangin berapa berat kambing itu. Dan ketika dikalungkan kepadanya, maka orang itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aghisni ya Rasulullah." Tolong aku ya Rasul, kata tahan ya Rasul. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qad ablautuka. Rasul mengulanginya perkataan itu. Sabda Rasul diulanginya kembali. Bukankah aku telah memberitahu kepadamu tentang itu, akan tetapi tidak menjalankan? Sudah diberitahu kepadamu majalisus zikri fil masajid, sudah disampaikan kepadanya majlis ilmu, akan tapi dia tidak mau menjalankannya. Qad ablautu. Sudah disampaikan itu di dunia. Akan tetapi manusia, sebagian manusia tidak mau untuk menjalankannya. Nah, itulah beberapa hal jamaah rahimakumullah yang disampaikan di dalam Al-Quran terhadap bagaimana sikap diri kita semuanya, termasuk ulun pribadi, bagaimana kita disuruh untuk berhati-hati. Berhati-hati dalam hal apa? Tentu berhad dalam percakapan, perbuatan, dan segala sesuatu yang mengakibatkan kejelekan kepada diri kita. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kejelekan itu akan membawa kepada kerusakan, dan kerusakan itu membawa kepada seseorang itu ke neraka. Ini sudah azan kah? Azan kan? Oh ya. Oh, orang nyanyi-nyanyi lah, orang wiridan, kira azan. Nah, oleh kerana jamaah rahimakumullah, dari apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dari apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, ada beberapa hal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada mafatihul ghaib. Tadi disinggung bagaimana seseorang itu tidak ada satupun yang bisa mengetahui akan datangnya sebuah kematian itu. Hanya Sidin itu berjamaah tadi, semalam berjamaah dengan sekarang sudah kereda. Itu disebut dengan mafatihul ghaib. Lalu kita tinjau di dalam Islam bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memberikan contoh an Ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mafatihul ghaib khamsun la ya'lamuha illallah. Kunci kegaiban itu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 5 yang tidak diketahui oleh kepada siapapun juga illallah, kecuali Allah. Yang gaib itu yang mana? Yang pertama kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya'lamu ma taghidul arham. La ya'lamu ma taghidul arham illallah. Yang pertama yang tidak, rahasia kegaiban itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang tidak diketahui oleh manusia, tidak mengetahui apa yang dikandung manusia itu tidak akan pernah mengetahui apa yang ada di dalam janin seorang ibu. Janin. Janin itu berasal dari kata jan, tersembunyi. Maka disebut dengan jin, itu tidak bisa dilihat karena itu tersembunyi. Jan. Jin itu adalah tersembunyi. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui apa yang ada di rahim seorang ibu itu. Itu yang mengetahui illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala ya'lamu ma fi ghadin illallah. Dan tidak ada mengetahui apa yang terjadi hari esok untuk diri kita. Apakah esok masih tetap kita hidup atau tidak? Tidak ada yang mengetahui. Yang ketiga, tidak ada mengetahui yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala ya'lamu ghadin wala ya'lamu mata ya'til matar ahadun illallah. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi besok, apakah hujan atau tidak. Tidak ada yang mengetahui. Dan yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengetahui di tempat mana kita semua itu akan meninggal. Yang terakhir adalah
tidak ada yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Itulah beberapa rahasia mafatihul ghaib. Kenapa kita disuruh untuk berhati-hati sesuai dengan topik atau mukadimah yang ulun bacakan tadi, wal baqiyatus sholihah khairun inda rabbika sawabau wa khairun amal. Bapak jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan tafsir dari Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memberikan tadabbur pelajaran kepada diri kita semua, yang dengan demikian kita akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Tentu dengan cara kita mengerjakan amal-amal ibadah yang telah difardukan kepada diri kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.